Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Mabrur Saihubuddin, sekolah SMK Teknik Industri Purwakarta, sekaligus mahasiswa PPG Daljab periode 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 5252119875. Pada hari ini, hari Selasa 20 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran problem based learning. Materi menjauhi pergaulan bebas dan zina. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam belajar, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum Bapak memperkenalkan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan keberkahan di dunia dan akhirat. Silakan Anda Nopal untuk memimpin doa. Belum memulai pelajaran, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, seperti biasa kita baca Quran dari surat Al-Ikhlas sampai Anas, Qul huwallahu sampai Anas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita telah berdoa kepada Allah sekaligus tadi baca Al-Qur'an ya. Mudah-mudahan kalian semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, nah, Bapak absen dulu. Adit, Arga, Hisham, Sakit juga, Reksa, Rizky Agustian, Haikal. Hadir semuanya ya. Ini yang gak masuk, mudah-mudahan yang sakit Allah sehatkan kembali. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum ke pembelajaran, menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan yang pertama yaitu kalian mengetahui pengertian pergaulan bebas dan zina. Kedua, mengidentifikasi faktor penyebab dan akibat dari perbuatan pergaulan bebas dan zina. Ketiga, kalian mengetahui dalil-dalilnya.
Dalil-dalil Al-Quran mengenai pergaulan bebas dan zina. Keempat, bagaimana solusinya? Nah, solusinya bagaimana menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang kelima, kalian mampu nanti memahami bagaimana sih kalian sebagai remaja menjauhi atau tidak dekat dengan pergaulan bebas dan zina. Ya. Nah, ini Bapak akan tayangkan sebuah video yang mungkin nanti ada pembelajaran bagi kalian ya. Oke, simak dulu videonya. Nah, di usia remaja ini kita sudah tahu mana yang baik dan juga yang buruk. Tapi terkadang kita malah tetap melakukan kegiatan atau hal-hal yang buruk. Lantas, apa yang menyebabkan kita melakukan hal itu? Mari kita rewind sedikit. Aku tinggal bersama kedua orang tuaku, tetapi aku tidak bisa merasakan kasih sayang sama Nah, ini tentang pergaulan bebas. Dan baik-baik dibicarakan, terkadang aku jadi pada bawa bersama Merokok, tawuran, konsumsi obat-obatan, hingga seks bebas sudah berhasil merusak pikiran, iman, dan juga tubuh kita. Akibat dari pergaulan bebas yaitu ketergantungan obat-obatan, hamil di luar nikah, prestasi menurun, hingga penyakit HIV dan AIDS. Lalu, bagaimana agar kita tidak terjerumus ke pergaulan yang salah? Mari perkuat iman kita dengan beribadah sesuai kepercayaan masing-masing. Edukasi diri sendiri dengan membaca buku juga bisa membantu membuka pikiran yang lebih luas. Mencari lingkungan yang baik dan mencoba masuk ke dalam organisasi di sekolah. Karena hal itu, kita bisa mendapatkan pengalaman yang positif dan lingkungan pergaulan yang mendukung. Dengan begitu, masa depan bisa kita raih dengan positif tanpa masuk ke jurang pergaulan yang bebas. Akan banyak prestasi yang kita dapatkan, kesehatan yang baik, dan sukses bersama dengan teman seperjuangan kita. Jadi, mulai saat ini, yuk mari kita langit bersama. Mulai dengan kegiatan yang positif dan hindari aktivitas negatif. Masa depan ada di tangan kita. Jangan sampai masa depan itu kita rusak karena kenyamanan sesaat yang dilakukan dalam pergaulan bebas. Nah, ini jelas ya video ini ya. Tentang mengenai pergaulan bebas. Ada lagi video buat kalian. Nah, ini paling seru nih. Cocok buat kalian. Nah, ini nomor 1. Nah, Juli, capek nih, istirahat dulu ya. Iya deh. Apa yang kalian lakukan di sini berduaan? Kami dengar laki-laki dan wanita yang bukan mahram itu dilarang berduaan. Kenapa emangnya? Masih nanya. Kalau berduaan ya begini jadinya. Syaitan selalu menggoda untuk berbuat zina. Emang masalahnya apa sih kalau zina? Kan suka sama suka. Tenang Juli. Masalahnya, apakah kalian siap menerima murka Allah kelak di akhirat? Kemudian aku menengoknya, lalu aku dapati di dalamnya laki-laki dan perempuan yang telanjang. Tiba-tiba mereka didatangi api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak-teriak. Aku bertanya, siapa mereka? Keduanya menjawab, ada pun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran. Mereka adalah pezina. Tidak, aku tidak mau. Jika begitu, segeralah bertobat kepada Allah dan jangan mengulanginya. Baiklah, ya sudah, aku permisi dulu ya, antarkan dia pulang. Gak bisa. Hah? Kenapa? Nanti berdoa lagi, dosa lagi. Terus gimana aku pulangnya? Suruh kerabatmu yang menjemputnya. Jangan sampai syaitan kembali memperdaya kalian. nah ini. Nah, baik. Setelah kalian tadi menonton kedua video, yang pertama dari pergaulan bebas, yang kedua tentang perzinahan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 32. Cung, di sini siapa yang hafal? Coba Anda non hafal, silakan baca. Hah? Lupa? Oh. Ada yang bisa? Silakan.
Al-Isra ayat 32. Ya. Bapak bacakan saja atau enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sadaqallahul azim. Artinya, wala taqrabu, janganlah kau dekati, kata Allah, azina, zina. Innahu, sesungguhnya zina itu kana fahisyah, berada dalam fahisyah, kejian, perbuatan keji. Kana fahisyah. Kenapa disebut keji? Karena tidak sesuai apa yang di aturan Allah. Jadi tidak sesuai. Jadi kalau kita zina itu sama kayak hewan. Jadi manusia itu harus nikah dulu baru berhubungan, bebas kalau sudah nikah. Ya. Nah, baik ya. Tadi kalian telah menyimak video pergaulan bebas dan zina. Nah, sekarang Bapak akan membagikan LKPD kepada kalian. Coba sebelumnya Bapak ingin membagi kelompok. Akan bagi kelompok. Bisa sedikit kelompoknya masing-masing, sedikit geser sedikit biar jelas. Udah? Ini ya. Oke. Nah, ini ada lembar kerja untuk kalian. Nanti kalian presentasi. Nah. Yang 4 aja nih, perhatikan. Yang 4. 4 soal. Ya. Yang ini nih. Silakan. Kelompok 1, kelompok 2. Nah. 2. Kelompok 3, mana kelompok 3? 3. Oke, nah, kelompok 4 mana? Nah, kelompok 4 Bapak pinjam dulu ininya. Di sini ada soal untuk kalian bekerja sama memecahkan masalah. Ya. Di sini ada, coba Bapak lihat dulu. Di sini ada soal, jelaskan pengertian pergaulan bebas menurut pendapat kelompokmu. Nah, apa sih menurut kalian? Kedua, sebutkan faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. Ketiga, tuliskan dampak negatif zina bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Keempat, carilah dalil Al-Quran atau hadis yang melarang perbuatan zina beserta artinya. Buatlah solusi Islam untuk menghindari pergaulan bebas dan lingkungan sekolah. Ya, silakan kerja kelompok. Ada yang tidak mengerti atau apa? Tanyakan sama Bapak. Bapak di sini sebagai fasilitator. Oh. Ada apa? Oke, silakan kerjasama. Membentuk ini, coba membentuk lingkaran boleh. Oh, misah. Ayo. Di sini aja, kerjain di sini. Nulisnya di sini aja di LKPD. Oh, tulis nama kelompoknya. Setelah kalian selesai, kalian nanti presentasi. Bapak kasih waktu paling 20 menit ya. Setelah itu kalian presentasi kelompok masing-masing. Ya, ya. Silakan kalian buka smartphone-nya, HP-nya, lihat dalil-dalilnya, cari tentang zina tadi yang Bapak sarankan. Silakan pecahkan dengan kelompok masing-masing. Ya, jawabnya boleh di sini belakang ini boleh. Belakang, so. Boleh buka smartphone-nya, boleh.
Ya, kelompok itu nama kelompok. Ya. Ada yang bingung, masih bingung tentang LKPD-nya, tanya ke Bapak. Ini kalian cuma menjawab yang 4 ini. Jawabnya di kertas, Pak. Oh, kayak yang kemarin kan udah kemarin Pak. Jadi dalilnya ada 2 itu dalam surat Al-Isra sama surat An-Nur. Kalau nggak salah ayat 2. Hadisnya cari bebas. Hadisnya boleh yang tadi nih, yang video tadi. Hadis yang tadi. Tayangan video tadi boleh. Ada yang susah? Ya, waktunya nih terbatas nih Bapak nih. Apa? Nomor 2. Sebutkan 3 faktor. Iya. Pergaulan bebas di kalangan remaja. Ya penyebabnya kunaon sih? Apakah sok nonton palarugo? Apakah babaturan aku mahal kabawakeun gitu. Yang susah ada? Gampang. Bagus kalau gampang, tapi pinter. Seda ada yang tanyakan? Gak ada? Ada? Jadi jelas ya tadi ya. Jelas antara pergaulan yang bebas itu kedua-duanya dilarang, apalagi zina. Ya. Semuanya itu perbuatan setan tadi kata hadis. Udah kelompok 1 udah? Kelompok 2? Udah kelompok 2? Kelompok 3? 4? Silakan untuk kelompok 1 maju. Ya, sini. Itu gak usah yang 5 aja dulu, yang ini mah nanti setelah presentasi kita. Tapi tadi sih Ya. Ini aja. Oh, silakan kelompok. Untuk kelompok 1 perhatikan semuanya, simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke nih, biar jelas ngomongnya kedengaran. Tolong simak. Kalau kurang jelas bicaranya, tolong protes aja, gak apa-apa. Perhatikan. Nomor satu, jelaskan pengertian pergaulan bebas menurut pendapat kelompokmu. 16 katanya, ayo. Menurut kelompok kita, nomor satu yaitu pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma sosial, agama,
dan hukum yang berlaku di masyarakat, sering dikaitkan dengan tindakan negatif di luar batas kewajaran, terutama di kalangan remaja. Nomor 2. Sebutkan 3 faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja. Yaitu 3 faktor penyebab pergaulan bebas di kalangan remaja adalah lemahnya kontrol diri, kurangnya edukasi atau pengetahuan, dan pemilihan teman yang salah. Nomor 3. Gantian jangan geser aja. Coba ganti sama Sita. Nomor 3. Tuliskan dampak negatif zina bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Dampak negatif zina bagi diri, keluarga, dan masyarakat meliputi kehamilan di luar nikah, masalah dengan keluarga, dikucilkan oleh lingkungan sekitar, dan mendapat dosa. 4. Nomor 4. Carilah dalil Al-Quran yang melarang perbuatan zina beserta artinya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatun wa sa'a sabil. Artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Cukup, ada yang tanyakan kah? Ada. Boleh, Nopal, silakan. Ayo, Pak, tolong catat kelompok 1. Ada Nopal, pertanyaan. Nah, manfaatnya apa sih kita menjaga dari pergaulan bebas katanya? Manfaatnya apa sih? Manfaatnya apa ketika kita pandai menjaga pergaulan bebas? Pertanyaannya, apa manfaatnya menjaga dari pergaulan bebas, kan? Ya. Bapak, saya mau jawab. Manfaatnya aman dari dampak negatif. Kan dampak negatif kan banyak, misalkan kayak hamil di luar nikah atau inilah itulah gitu kan. Nah, cara amannya ya jangan terlalu deket-deket sama cowok, sama lawan jenis gitu, harus ada batasannya. Ya cukup, kelompok 1 cukup. Dan nanti sama Bapak dibantu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Perhatikan, Bapak akan memperkuat materi untuk hari ini. Materi hari ini tadi kita dari awal sampai kalian selesai presentasi, Bapak akan memperkuat ya. Tadi kalian ngaji surat Al-Isra ayat 32. Ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Tadi kelompok 1 Bapak apa? Bagus, ada yang bertanya. Apa sih Pak pengertiannya, penjelasannya ayat itu? Bukan artinya ya, bagus tadi. Ayatnya apa itu? Wala taqrabu, dan janganlah kau dekati. Mendekatinya saja dilarang. Apalagi jin. Kita ini dilarang. Kita dilarang berpegang tangan dengan bukan muhrim, nggak boleh. Terus ketemuan itu cuma nggak boleh. Paham? Sampai saat ini paham? Nggak boleh. Setan juga yang kalau mengacunya kepada hal-hal yang tidak bukan-bukan itu juga nggak boleh. Video call juga nggak boleh. Kalau memancing hal-hal yang negatif. Misalnya, Ayang, ayo ketemuan yuk, aku udah gak ini nih. Nah, itu gak boleh. Ya. Satu hal yang harus kalian ketahui, dengerin. Zina tadi sudah dijelaskan dalam video bahwa hukumannya apa? Seperti di neraka itu diapain? Belum. Dengerin. Dalam surat Al-Isra apa? Dalam perjalanan Isra Miraj, perhatikan pelajaran bagi kalian. Dalam perjalanan Isra Miraj, Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki dan perempuan memakan daging mentah.
Jibril bertanya, Nabi Muhammad bertanya pada Jibril, wahai Jibril, itu orang kenapa di neraka memakan daging atah? Pak, daging yang belum matang dimakan. Kata Jibril apa? Ya Rasulullah, itu adalah sebagian dari umatmu yang sudah punya suami, sudah punya istri, tapi ingin mencoba yang lain. Enggak boleh ya. Apalagi kayak kalian. Perhatikan. Zina ini terbagi dua. Zina terbagi dua. Perhatikan. Zina terbagi dua. Zina muson, zina goiro muson. Pak, apa zina muson itu? Itu zina yang ketika dilakukan oleh kedua orang, laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Yang sudah menikah mempunyai istri suami, selingkuh, ketemuan di hotel atau di taman. Ya, udah punya anak dua-duanya. Perempuannya udah punya anak, suami punya, yang laki-lakinya suami ada, anak ada. Ketemuan. Nah, itu gak boleh. Ya, itu namanya zina apa tadi? Zina goiro, zina muhson. Perhatikan. Zina muhson adalah zina zina muhson adalah zina yang dilakukan seseorang laki-laki dan perempuan yang sudah menikah. Pak, apa hukumannya bagi zina muhson? Rasulullah menyebutkan bahwa hukuman bagi pezina muhson yaitu ditelanjangi, semuanya diarak, terus diikat, dilempar sampai batu, pakai batu sampai meninggal tuh. Supaya apa? Supaya kita memiliki kasihan atau rasa takut, ada jerak. Ya. Pak, apakah di Indonesia bisa diterapkan? Tentu saja bisa, karena Islam ini adalah kafah lagi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi Baik ya. Coba tolong kumpulkan LKPD-nya yang tadi kelompok tadi. Oke, kesimpulannya hari ini ya. Refleksi buat kalian, kesimpulan hari ini. Pembelajaran hari ini. Dengerin. Apa pemahaman baru yang kamu peroleh hari ini? Apa? Jawab di dalam hati masing-masing. Ya. Nah. Apa sih pemahaman baru kalian ini tadi belajar sama Pak Mabrur mengenai pergaulan bebas dan zina? Ya. Yang kedua, sikap apa yang akan kamu perbaiki setelah pembelajaran ini? Nah, Bapak tidak akan membuka ya yang merasa punya pacar, ya, atau pernah ketemuan, apalagi pegang-pegangan. Bapak tidak akan ini. Jawab oleh diri sendiri. Ini refleksi. Ya. Jawab oleh diri sendiri. Nah, sekarang yang ketiga yang penting nih. Perhatikan. Bagaimana komitmenmu untuk menjaga pergaulan sesuai ajaran Islam? Nah, kita ini harus apa sih setelah kita mengetahui bahayanya pergaulan bebas dan mendekati zina? Apa sih yang harus kita komitmenkan? Ya. Kita harus apa? Pertama, perhatikan. Kita harus dekat dengan para alim ulama. Di sini kalau nggak salah Bapak ada video satu
pesan-pesan. Ini kalau nggak salah. Nah, ini dengerin Adi Dayat. Kepada kita untuk menjaga dalam kebaikan. Pilih teman-teman terbaik. Oke. Sohbatus salihin. Kalau di perempuan, sohbatus salihat. Pertama bagaimana? Bisa lihat apa yang sekarang porsinya kita kerjakan. Anda sebagai mahasiswi misalnya, ketika berangkat cari teman-teman yang baik, yang kira-kira mendekatkan kepada Allah. Maka jika kumpulannya ada, minimal dia akan saling menjaga. Identifikasi siapa teman-teman yang kira-kira bisa diajak sepakat dengan program yang Anda siapkan. Maka ketika Anda temukan itu, ngobrol, jadikan satu, ikuti bareng-bareng, bikin schedule dalam keseharian. Saling mengingatkan. Bikin grup misalnya, bisa tahajud sama-sama, saling mengingatkan. Bisa telepon saling separan, ketemu misalnya tempat yang sama yang dibicarakan dalam kebaikan, konsisten dengan itu semua. Jika terfikir membuat yang menyimpang, kata para ulama, bayangkan seketika akan diwafatkan. Contoh, ada pergaulan yang tidak bagus, diajak ke tempat yang kurang baik. Ketika akan Anda hadir ke tempat itu, bayangkan seketika Anda diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bisa keluarkan, punya kurikulum, programnya disiapkan, punya teman yang baik, niatnya diperbaiki, dan terjaga dari maksiat, insya Allah dengan konsistensi seperti ini, itu akan terjaga dan tidak akan terpengaruh dengan setiap perkembangan zaman. Tahu ikan di laut ya? Warnanya banyak kan? Tapi tidak pernah asin kan? Kenapa? Karena dia punya prinsip dalam beraktivitas. Maka dimanapun Anda beraktivitas, kalau Anda punya prinsip sebagai seorang muslimah, punya capaian target yang harus diraih, dijaga dengan teman-teman yang baik, maka insya Allah saya kira semua akan saling mengingatkan dan tidak menjaga Anda sendirian atau ramai-ramai dalam keburukan. Nah, jadi menurut pesan Adi Hidayat tadi, carilah teman yang baik. Terus tadi apa? Kita harus mempunyai apa? Prinsip. Kita ulah kabawakeun sakaba-kaba, kita harus punya pendirian sendiri. Oh, cepat mabru ingat ya perbuatan itu teh pernah diajarkan, ditekin. Ngadeukeutan cina teh ulah bisi naon? Bisi dosa. Ya. Ya, tadi refleksi sudah. Yang masa punya pacar, pernah ketemuan atau pernah pegang-pegangan tangan atau berduaan di tempat sepi. Oh, silakan introspeksi diri. Tadi dosanya dosa besar di video. Ya, paham? Ya, sekali lagi dalam pembahasan jinah ini, pergaulan bebas dan jinah. Allah melarang kita ini harus menjadi yang terbaik, ya, supaya selamat dunia dan akhir. Semuanya kasih sayang Allah, ya, begitu. Ya cukup ya pembelajaran hari ini. Nanti kita lanjutkan di pembelajaran berikutnya. Baik, silakan Anda Nova untuk memimpin doa. Silakan. Rapi-rapi. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih semuanya. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.